Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ali Haki Anazili dengan NIM D200230265 dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya mau bahas soal hal yang sering banget kita dengar, tapi kadang kita anggap biasa, yaitu korupsi. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Padahal korupsi itu masalah besar loh buat bangsa kita, dan sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab buat lawan korupsi, mulai dari diri sendiri. Saya, kamu, kita semua, terutama kita yang mengenyam pendidikan tinggi, punya tanggung jawab moral. Karena korupsi bukan sekedar soal uang, tapi tentang kehilangan nurani. Sebagai mahasiswa teknik mesin, saya belajar tentang efisiensi sistem. Tapi, adakah yang lebih merusak sistem bangsa daripada korupsi? Mengapa kita sebagai mahasiswa harus peduli? Mahasiswa adalah agen perubahan. Kita bukan sekedar pencari gelar, tapi pemegang estafet moral bangsa. Saat kita diam melihat ketidakjujuran kecil, kita sedang membuka jalan bagi korupsi besar. Budaya titip absen, plagiat, manipulasi data praktikum, semuanya adalah bibit korupsi. Korupsi tak dimulai dari gedung, tapi dari ruang kelas dan kamar kos mahasiswa yang kehilangan integritas. Mari kita refleksikan nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita bahwa ada yang melihat meski tak ada CCTV. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, korupsi merampas hak orang lain. 3, persatuan Indonesia, korupsi memecah bangsa demi kepentingan pribadi. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, korupsi menghancurkan kepercayaan publik pada wakil rakyat. 5, keadilan sosial, tak akan ada keadilan kalau hukum hanya tajam ke bawah. Kita sebagai mahasiswa bisa mulai dari hal kecil. Tuh, yang pertama, jujur saat ujian, tidak memanipulasi laporan praktikum, menolak titip absen, aktif menyuarakan keadilan di lingkungan kampus. Di era digital ini, informasi mudah disebarkan, maka jadilah penggerak integritas, bukan penyebar apatisme. Hukum yang berkeadilan bukan hanya soal undang-undang, tapi soal keberanian individu untuk memilih benar meski tak ada yang melihat. Mahasiswa bukan sekedar calon insinyur, dokter, guru, atau pengusaha. Kita adalah calon pemimpin. Mari mulai dari diri sendiri, bangun budaya jujur, jadikan integritas sebagai gaya hidup. Karena korupsi tak akan punah dengan kritik, tapi dengan keteladanan. Bangkitlah mahasiswa, karena bangsa ini menanti bukan hanya kecerdasan kita, tapi kejujuran dan keberanian kita.